إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jemaah kajian ilmiah yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita semua kesehatan dan kesempatan pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga kehadiran kita di masjid yang mulia ini dengan niat yang baik serta maksud menuntut ilmu agama dijadikan sebagai suatu amalan salih untuk kita semua tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kaji dan kita dengarkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah taala selalu membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan tentunya sebelum saya mulai mengkaji pembahasan dari materi yang diamanahkan kepada saya dari pengamalan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Nah, itu saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan upaya dan usaha mereka sebagai amalan yang selalu memberatkan timbangan dan kebaikannya kelak di kemudian hari. Dan tidak lupa saya khususkan terima kasih saya kepada Bapak Haji Ditio Setiman SH atas segala dukungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau di dalam ketaatan dan menganugerahkan beliau anak-anak yang salih yang selalu menyejukkan pandangan matanya dan menyegarkan jiwanya di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan segala kebaikannya kepada
segala pihak atau seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Dan tentunya pada seluruh hadirin sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang berada di bawah naungan rahmat, taufik dan inayahnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah mengkaji kitab At-Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kitab ini sebagaimana judulnya adalah menjelaskan tentang tauhid. Bagaimana seorang hamba itu berkeyakinan yang benar, berakidah dengan akidah yang lurus, memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pembahasan dari kitab ini adalah suatu hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Dan ini saya tekankan dan sekali lagi saya tegaskan bahwa isi dan kandungan dari buku ini adalah suatu hal yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslim. Karena penulis dalam buku ini, beliau tidak menyebutkan suatu pembahasan yang berasal dari dirinya sendiri. Kita akan membaca di dalam buku ini 66 bab. Dalam setiap babnya, penulis hanya menyebutkan ayat dan hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan bagaimana seharusnya seorang hamba itu memurnikan ibadahnya kepada Allah, berkeyakinan dengan keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan pembahasan dari tauhid inilah yang mendasari kenapa kajian selama 7 hari ini diberi tema nikmatnya hidup di atas akidah yang lurus, dengan akidah yang lurus. Sebab kebahagiaan hidup tidak akan didapatkan oleh seorang hamba kecuali kalau ia berkeyakinan, berakidah dengan akidah yang lurus. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal ini dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 dalam Al-Quranul Karim, pada ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan, dan ia adalah seorang mukmin, seorang yang beriman. Jadi disebutkan di dalam ayat 2 syarat. Yang pertama, dia melakukan amalan salih. Melakukan amalan salih. Dan suatu amalan tidak dianggap sebagai amalan yang salih kecuali
kalau terpenuhi padanya 3 syarat. Syarat yang pertama, pelaku amalan adalah orang yang benar akidahnya. Pelaku amalan adalah orang yang benar akidahnya. Syarat yang kedua, ia ikhlas dalam melakukan amalannya. Dan syarat yang ketiga, amalan tersebut dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 syarat. Apabila terpenuhi, barulah amalan seorang hamba dianggap sebagai amalan yang salih. Jadi disyaratkan dia beramal dengan amalan yang salih. Man amila salihan min dzakarin aw untha. Siapa yang beramal dengan amalan yang salih, dari laki-laki maupun perempuan. Dari laki-laki maupun perempuan. Iya. Sebab di dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala, dalam mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Iya. Siapa yang beramal salih dari laki-laki dan perempuan, syarat yang kedua, wa huwa mu'min. Dan dia adalah seorang yang beriman. Disyaratkan keimanan. Dan inilah letak pembahasan akidah yang benar. Iya. Seorang hamba dikatakan sebagai hamba yang beriman. Ini semuanya kembali sejauh mana ia memahami tentang tauhid dan sejauh mana dia mengamalkan tauhid tersebut. Apabila 2 syarat telah terpenuhi, dia beramal salih dan beriman dengan keimanan yang benar, berakidah dengan akidah yang benar, Allah menjamin, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Pasti kami akan memberikan untuknya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Allah jamin kehidupan yang bahagia untuknya. "Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan sungguh kami akan memberikan kepada mereka pahala yang lebih baik daripada amalan yang mereka lakukan. Iya. Lebih baik daripada amalan yang mereka lakukan. Maka di dalam ayat yang mulia ini terdapat penjelasan bahwa keimanan kepada Allah, akidah yang benar itu adalah sumber kebahagiaan di dalam kehidupan. Dan insyaallah ta'ala di pembahasan kitab tauhid ini kita akan menguraikan sejumlah keutamaan yang lain bagi siapa yang mempelajari tentang tauhid. Siapa yang mempelajari tentang tauhid? Iya. Sebelum saya mulai mengkaji satu persatu dari pembahasan kitab ini, ingin saya terangkan di sini tentang biografi dari penulis kitab. Secara ringkas bahwa beliau penulis kitab ini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Beliau dilahirkan di kota atau di negeri Uyainah, ya, yang berdekatan dengan kota Riyadh yang masuk ke ibu kota Saudi Arabia saat ini. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah. Beliau telah menghafal Al-Quran semenjak kecilnya. Dan beliau berguru pada sejumlah ulama di negeri Najd, di Madinah, di Ahsan. Bahkan beliau melakukan perjalanan ke Basrah dan mengambil ilmu dari para ulama di negeri-negeri tersebut.
Iya. Tatkala beliau telah mencapai dari tingkat ilmu yang mencukupi beliau untuk melakukan dakwah, beliau pun menegakkan dakwah tauhid dengan memperbaiki akidah manusia, menyuruh manusia agar supaya mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau melakukan dakwah kepada tauhid ini di masa yang waktu itu manusia berada di tengah bid'ah dan khurafat, melakukan tabarruk kepada kubur-kubur, pepohonan dan bebatuan. Maka beliau rahimahullah ta'ala yang didukung oleh pemerintah Saudi waktu itu, Muhammad ibn Saud, menyampaikan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan mengajak manusia kepada tauhid. Dan hingga hari ini karya-karya beliau masih diajarkan oleh para ulama di berbagai negeri. Dari buku beliau yang paling masyhur adalah kitab yang kita akan kaji pada pertemuan daurah kali ini, yaitu Kitab Tauhid. Iya. Dan beliau meninggal di kota Riyadh atau di Dardiya pada tahun 1206 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala. Beliau meninggal dalam keadaan dakwah tauhid telah tersebar dan beliau mempunyai banyak murid yang menyampaikan ilmu beliau. Hingga hari ini buku yang beliau tulis ini telah dijelaskan oleh para ulama kandungan dan makna-maknanya. Mungkin kalau ingin dihitung ada sekitar 100 buku lebih yang menjelaskan tentang kitab tauhid ini. Jadi dari karya beliau yang satu ini oleh para ulama diterangkan kandungan dan maknanya dalam berbagai karya. Ada yang menjelaskan, ada yang mensyarahnya, ada yang meringkasnya, ada yang menerangkan kandungan isi dari kitab tauhidnya, ada yang menerangkan masailnya. Dan ini adalah suatu hal yang menakjubkan karena memang isi dari buku ini tidak pernah terkumpul sedemikian rupa di buku-buku ulama yang lainnya. Iya, karena itu beliau rahimahullah ta'ala digelari oleh para ulama di masanya dan di masa setelahnya sebagai pembaharu dakwah Islamiyah. Pembaharu bukan bermakna orang yang mendatangkan agama baru. Tapi pembaharu bermakna orang yang menghidupkan dari agama Rasulullah SAW hal-hal yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Iya, inilah yang ditegakkan oleh penulis rahimahullah ta'ala di dalam dakwanya dan di dalam karya-karya tulis beliau. Baik. Dan secara global, setiap orang yang berdakwah di jalan Allah, menyampaikan kebaikan, apalagi hal yang dia sampaikan tersebut bersangkutan langsung dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sejumlah manusia. Tentunya di dalam penyampaian hal ini akan terjadi benturan-benturan dan orang-orang yang tidak menyenangi dakwah beliau. Dan hingga hari ini ada orang-orang yang mencela dan mengkritik dakwah beliau. Akan tetapi kritikan tersebut adalah hal yang tidak dibangun di atas dalil ilmiah. Bahkan dibangun di atas mengikuti hawa nafsu. Karena apa yang diterangkan oleh Syekh rahimahullah di dalam kitab-kitab beliau adalah hal yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara yang para ulama dari masa ke masa sepakat di dalam pembahasan tauhid tersebut. Iya.